Syafi'i wala la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ada dua prinsip ibadah. Yang pertama, alla na'buda illallah. Ini prinsip yang pertama. Kita tidak boleh beribadah kecuali semata-mata karena Allah. Jadi ini bicara nawaitu. Nawaitu niatnya karena memang ibadah yang kita lakukan itu kan pembuktian atas ketundukan kita kepada Allah. Ketundukan dalam kaitan dengan menjalankan perintah Allah kan gitu ya. Karena itu jika ibadah itu arahnya ke situ, maka tidak boleh kecuali ibadah itu dilakukan atas dasar ya karena menunaikan perintah. Jika beribadah orientasinya, tujuannya bukan karena Allah, berarti riya. Riya itu kata Rasulullah asyirkul azhar. Rasul mengatakan sesuatu yang saya takutkan dari kalian wahai umatku adalah engkau melakukan syirik kecil. Asyirkul azhar. Lalu Rasulullah ditanya, wa ma syirkul azhar ya Rasulullah? Syirik kecil itu apa? Rasul menjawab ar-riya. Riya itu syirik kecil. Kalau gitu, syirik tidak harus berhubungan dengan percaya pada keris, percaya kepada batu atau pohon, atau percaya kepada apapun. Tapi bisa juga sesuatu yang mungkin sering dilakukan ketika orang tadi riya. Di mana letak syiriknya? Ya ketika orang beribadah bukan karena Allah, berarti kan dia telah menduakan Allah, menyingkirkan Allah kan? Menduakan Allah. Maka disebut dengan syirik kecil. Syirik kecil, dosa kecil jika dilakukan terus-menerus menjadi besar. Laisa shaghair ma'al istimrar, tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Sebaliknya, walal kabair ma'al istighfar, tidak ada dosa besar jika selalu diiringi dengan istighfar. Prinsip ibadah pertama adalah alla na'budu illallah. Kita semuanya tidak menyembah tidak menyembah kecuali karena Allah, kecuali karena Allah. Itu yang pertama. Ini kata Imam Al-Ghazali, dia mengatakan an-nasu kulluhum halka. Semua orang itu akan rusak, akan binasa, akan celaka. Kecuali illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Tapi kata beliau, orang berilmu tidak cukup. Wal amiluna kulluhum halka illal amilun. Orang yang berilmu itu juga tidak menggaransi selamat kecuali mereka yang mengamalkan ilmu. Nah, gitu ya. Mereka yang mengamalkan, tetapi orang yang berilmu, beramal juga tidak bisa menggaransi selamat. Wal amiluna kulluhum halka illal muhlisun, kecuali orang-orang yang Jadi level yang paling ideal manusia itu adalah mereka yang berilmu, yang kedua mereka yang mengamalkan ilmunya, dan dalam beramal dasarnya ikhlas sudah. Maka ilmu itu harus bersanding dengan amal, ya, ilmu bersanding dengan amal. Tapi ini tadi loh, ilmu amal ini tidak lengkap, tidak cukup jika dasar amalnya tidak Ini yang saya katakan bahwa orang itu harus profesional dalam semua hal, baik profesionalisme kerja dalam kaitan dengan dunia, aktivitas duniawi, maupun bekerja beramal dalam kaitan dengan profesionalisme beramal. Itu artinya orang bekerja dasarnya ilmu, begitu. Itu profesional berarti.
kalau kaitannya dengan hukum, fikih ya, sholat, itu kan ibadah-ibadah prosedural. Syarat dan rukun kalau dalam bahasa manajemen itu SOP. Syarat dan rukunnya ibadah itu loh, itu SOP. Satu aktivitas akan dikatakan benar jika mengikuti SOP. Ibadah sebagai sebuah aktivitas, sholat sebagai sebuah ibadah akan sah jika memenuhi syarat dan rukun. Itulah SOP. Tahu SOP-nya. Dengan tahu SOP, orang bisa memahami perbedaan. Coba kalau saya tadi katakan, satu, baca iftitah itu sunnah. Lalu orang berdebat, ini mau yang kabir atau ba'in? Ya, sekiranya itu akan menjadi persoalan, nggak usah dibaca aja, nggak apa-apa kan? Seandainya loh Pak, seandainya itu kan. Atau kalau orang tahu lagi, ya sudah digilir saja. Hari ini kabiro, hari besok ba'in, atau yang hari Pak kan bisa juga kan? Ini kan karena tahu. Coba Pak, seandainya tahunya satu, bahaya. Taunya bait yang benar, yang lain salah. Atau mungkin kebalik, kabiro yang benar, bait salah. Bahaya kan? Bahaya itu. Bisa gampang menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, atau apalah level-level itu. Nabi itu kalau baca basmalah itu tidak jahar, sir. Yang lagi mengatakan Nabi itu kalau baca Fatihah, basmalahnya keras. Yang satu baca tapi sir. Yang satu lagi tidak baca sama sekali. Nggak dengar. Nah, itu kan dimungkinkan posisi duduknya Pak, berdirinya. Yang di belakang Nabi dengar. Yang agak tengah dengar tapi yang di belakang Sama sekali. semuanya mengatakan saya sholat bersama Rasulullah. Nah, gitu ya. Iya. Rasul kalau baca Bismillah itu baca tapi pelan. Posisinya di tengah mungkin ya. Yang di depan, yang di belakangnya Rasulullah, enggak. Rasulullah itu kalau baca keras. Saya sendiri sholat di belakang Rasulullah. Giliran yang belakang orang nggak baca. Semuanya merujuk kepada Rasul. Kan semuanya merujuk kepada Rasulullah kan? Iya. Ini masalahnya. Nah, dalam kaidah hadis itu, jika memang semuanya ada riwayatnya, nah ini yang sampai kita kan, ada riwayatnya, ya boleh untuk diamalkan, gitu kan? Boleh diamalkan ya selama kualitas hadisnya adalah ya sahih atau hasan, gitu kan? Selama kualitas hadisnya itu, orang boleh mengambil pilihan. Jika menyalahkan dari itu semuanya yang ada riwayatnya itu yang salah malah. Contoh tadi ya. Bait apa kabiro, dua-duanya ada riwayatnya. Gitu. Kalau menyalahkan, malah itu namanya yang melakukan bid'ah karena korupsi satu hadis. Ada hadis 9 kok dikorupsi 8. Karena sing bener dijedok sih kira-kira. Gitu kan. Nah, itu bid'ah ngurangi hadis, kan kira-kira gitu loh. Kenapa ngurangi? Mungkin ngerti siji. Kesimpulannya semakin sempit pemahaman agama seorang, punya potensi berpikiran picik, mudah menyalahkan orang. Menyalahkan itu karena apa? Karena kebodohannya atau kurang referensi lah kira-kira. Kurang referensi gitu kan. Maka semakin banyak orang memahami agama itu pasti punya kearifan dalam menyikapi perbedaan. Oh, dia berbeda dengan saya, mungkin mengikuti mazhab ini, mungkin mengambil pendapat ini. Kan ada hadisnya. Akan tumbuh sikap apresiasi, penghargaan terhadap pilihan perbedaan karena dia tahu masalahnya. Prinsip ibadah yang kedua itu adalah wala na'budu illa bima qad syara'a. Jangan beribadah kecuali yang disyariatkan. Ya, disyariatkan itu. Disyariatkan itu ada dua kemungkinan. Disyariatkan dalam pengertian secara syar'i dijelaskan oleh Quran dan hadis, atau disyariatkan dalam pengertian bahwa itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Kalau sesuai dengan hadis misalkan ya sholat 5 waktu itu kan ada Qur'annya, ada hadisnya ya. Zakat, ibadah-ibadah pokok itu ada perintahnya, dasarnya jelas. Nah,
Atau gini Pak, disyariatkan dalam pengertian secara apa ya? Secara prinsip tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya kita mungkin bisa melihat tradisi lah ya. Tradisi misalkan, nah yang kemarin aja tradisi Maulid Nabi misalkan gitu ya, yang kemarin barusan. Atau nanti bulan puasa ada tradisi Nuzulul Quran. Setelah puasa ada halal. Nah, itu kalau ditanyakan bagaimana hukumnya gitu kan, apakah ada dalilnya? Ya. Kalau pertanyaan apakah ada dalilnya, itu pasti jawabannya satu, tidak ada. Gak usah cari aja sudah nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena berkaitan dengan budaya. Kalau budaya itu pasti lokal. Lokal. Ya kan lokal. Jadi apakah Nabi pernah nuzulul Quranan? Ya pasti tidak pernah. Apakah pernah halal bihalal? Ya pasti tidak pernah. Apalagi mulut Nabi, gitu ya. Mulut Nabi dalam pengertian sekarang itu. Karena itu kalau bicara tentang kebudayaan, jangan tanya dalilnya ada apa tidak. Karena sebelum Anda panjenengan cari, pasti nggak ada. Oh itu persoalan lokal. Yang perlu dilihat adalah apakah bertentangan sesuai atau tidak. Ya gitu. Apakah bertentangan atau tidak, sesuai atau tidak. Sesuai itu kan berarti dengan prinsip ajaran. Ya kita lihat, misalkan apa, nuzul Quran lah ya. Nuzul Quran itu apa sih? Hakikatnya kan pengajian, Pak. Itu hanya kemasan branding. Setiap nuzul Quran itu isinya apa? Pengajian kan. Brandingnya namanya nuzul Quran, yang dikaji ya biasanya yang dibahas seputar turunnya Al-Quran kan. Intinya lalu apa? Intinya pengajian. Pengajian itu berarti majlis tak. Pengajian itu berarti tolabul. Kira-kira sesuai Islam apa tidak? Ya gitu. Jadi jangan lihat bentuknya ada apa tidak. Kalau itu pertanyaannya, lalu ukurannya ada dan tidak, ya banyak sekali Pak yang tidak ada dalilnya. Saya ngajar di S1, S2, S3. Apa ada zaman Nabi S2, S1, S2? Gak ada. Bid'ah. Nabi kan nggak pernah kuliah gitu. Ada lalu ada SD, SMP, MI, MTS kan tak ada. Nah, kalau kemudian itu kok ditanyakan apakah ada dalilnya membuat sekolahan, membuat pesantren? Ya nggak ada. Dalilnya adalah menuntut ilmu. Perintah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tujuan Pak. Sekolahan dengan berjenjang sarjana S1, S2 itu namanya wasilah. Wasilah itu alat, ya alat. Kalau Allah Rasulullah perintah menuntut ilmu, maka secara tidak langsung Allah Rasulullah perintah apa? Bangun sekolahan, bangun perkuliahan, pesantren. Seperti begini, saya perintah ke mahasiswa saya, bersihkan papan tulis, ya, bersihkan papan. Tujuannya agar papan tulis bersih tuh. Itu secara otomatis saya perintah kepada mahasiswa saya cari penghapus, karena penghapus itu adalah alat. Nah gitu ya, saya tidak perlu bersihkan papan tulis sebelum itu Anda cari, ya nggak perlu Pak. Kan begitu sama Pak. Tahlilannya nggak ada, tapi intinya apa sih? Intinya adalah zikir, intinya mendoakan, dan semuanya ada dalilnya nggak? Ada perintahnya. Kalau bicara wadahnya tahlilannya nggak ada, persis sama dengan tidak adanya sekolahan. Jadi tahlilan itu kan instrumen, alat, wasilah aja, tempat bertemunya orang yang aktivitasnya adalah aktivitas zikir, baca Al-Quran, zikir baca Quran, itu perintah. Jadi jangan ditanyakan apakah ada apa tidak dalil secara eksplisit tentang tradisi itu. Karena kalau pertanyaan itu jawabannya satu, tidak ada. Kalau ada yang mengatakan misalkan tahlilan apa ada dalilnya, contohnya Rasulullah, ada, bohong pasti, nggak ada. Karena itu adalah soal tradisi. Nah ini panjenengan bisa kembangkan hal-hal yang lain. RT-an apa ada sama Nabi? Kan nggak ada. Sekolah itu kira-kira kuliah itu ibadah nggak? Ibadah. Nah itu kan ibadah kan bisa dikiaskan. Nah, meskipun kecuali yang tidak boleh kan ibadah mahdhah gitu ya. Ibadah rumah itu. Jadi prinsipnya bahwa tidak boleh beribadah kecuali sesuatu yang disyariatkan dalam pengertian syariat itu secara tekstual ada dalilnya.
disebutkan oleh hadis, atau syariat adalah pengertian ibadah itu apa itu bentuknya ibadah sosial ya, ibadah yang berhubungan dengan orang lain itu sesuai dengan panduan syariat. Demikian ya Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mau maghrib ya, ini dua prinsip dalam beribadah ya. Prinsipnya adalah tadi ikhlas, yang kedua prinsipnya adalah berdasarkan SOP, dalil dan dasar yang jelas dari saya.